Baik, berarti memang intinya fakta sekarang di Indonesia terutama, nggak di Indonesia aja kali ya Bu ya, kayaknya di dunia semuanya juga gitu bahkan bahasannya. di negeri-negeri Islam, di negeri-negeri yang menyatakan dirinya adalah negeri Islam. Itu semuanya ngebahas dan memang mendoktrin anaknya kalau misalkan belajar, pinter, nilainya bagus itu biar sukses, uangnya banyak, punya bisa beli ini itu, punya rumah gede, bisa ngumrohin orang tua dan sebagainya deh pokoknya deh. Nah ini juga menarik karena memang faktanya di masyarakat sekarang ini banyak juga orang tua yang punya keinginan itu luar biasa kepada anaknya. Anaknya misalkan pengen jadi hafizah, terus apalagi pengen jadi ustadz. Tapi iming-imingnya nih belakangnya sama juga nih. Imingnya, nak, pokoknya ya mama tuh doain deh kamu biar jadi hafizah. Biar nanti kalau misalkan udah jadi hafizah ya, kalau hafizah itu bisa ngumrohin orang tua, bisa ngehajiin orang tua, bisa ikut lomba yang hadiahnya berjuta-juta, puluhan juta, masuk TV, ngangkat derajat orang tua. Ini gimana nih Bu nih? Ya, tetap makanya kita perlu, saya jadi inget ya ketika ngebahas tentang ngelihat meme-meme yang bertebaran itu, saya jadi ingat ini masalah niat. Maka saya jadi ingat kitab yang saya kaji zaman saya mahasiswa, saya cari lagi itu, alhamdulillah masih ada. Ya, dari zaman mahasiswa saya sudah mengkaji kitab namanya Ta'lim Muta'alim. Saya yakin semua lulusan pesantren tahu kitab ini, Ta'lim Muta'alim. Kitab semua santri pasti belajar. Waktu itu saya santrinya santri kalong yang belajar cuman kalau habis subuh. Jadi begitu sebelum sholat subuh sudah bersiap-siap, habis sholat subuh kami lari ke pesantren yang di dekat tempat kos saya di Baranang Siang, Bogor. Di situ saya belajar Ta'lim Muta'alim. Nah, saya cari lagi. Saya ingat di situ penulisnya Syekh Imam Arzanuji membahas di bab paling utama dibahas memang dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kitabnya orang yang mau belajar ya. Ta'lim itu mengajar, Muta'alim itu orang yang belajar. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini beliau di bab yang kedua itu, bab pertama itu bahas tentang apa itu ilmu. Nah, mungkin nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang keilmuan ya, apa itu ilmu, ilmu bagaimana yang harus dipelajari, itu dibahas di bab pertama. Penting banget Bu, pokoknya harus stay tune ya, terus ya, kita bakal bahas. Pada bab kedua itu dibahas, beliau sangat mementingkan pembahasan tentang niat menuntut ilmu. Penting banget niat itu. Dicocokin aja deh sama yang tadi Teh Dini sampaikan ya, tentang niat menuntut ilmu itu yang boleh nggak, karena apa namanya, toh juga bagus niatnya menghafal Al-Quran, jadi penghafal. Kalau udah jadi penghafal mungkin nanti bisa ngumrohin, ikut lomba, dan kalau penghafal itu banyak yang suka loh, laris manis. Impian kalau ibu kalau mantu impian. Nah, yuk kita bandingkan dengan apa yang ditulis oleh Imam Zarruji di kitab Ta'lim Muta'alim. Apa tuh? Niatkan ketika menuntut ilmu itu, yang pertama niatkan karena ridho, ingin mendapatkan ridhonya Allah. Ya biar gampang saya ituin, dapatkan ridho Allah ketika engkau menuntut ilmu. Dapatkan ridho Allah. Yang kedua, B-nya apa? Bodoh, kebodohan dihilangkan. Niatkan ketika kita menuntut ilmu, kita menghilangkan kebodohan pada diri kita dan kebodohan pada orang-orang di sekitar kita. Harus niat pengen pinter dan minterin orang gitu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, untuk Islam. Niatkan ketika kita menuntut ilmu untuk Islam, untuk menghidupkan Islam, untuk memuliakan Islam. Gitu. Ya, jadi gitu Teh. Ketika menuntut ilmu 3 ya, apa tadi? Ridho. Iya, kejar ridho Allah. Kejar ridho Allah. B-nya bodoh, kebodohan hilangkanlah, kebodohan baik di diri sendiri maupun untuk kebodohan di masyarakat. Dan yang ketiga,
Islam, untuk memuliakan Islam, untuk mengagungkan Islam. Hanya 3 itu. Imam Zarnuji menuliskan, orang menuntut ilmu itu disuruhnya itu. Nah, ketika kita hanya 3 ini, itu yang lain-lain bakal ngejar, tapi hati-hati. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Maka bisa jadi aktivitasnya bagus, anak suruh menghafal Al-Quran, belajar ilmu agama di pesantren dan sebagainya, tapi kalau niatnya rusak, maka nilainya di hadapan Allah pun akan rusak. Iya, aku merinding loh dengernya. Tapi kalau niatnya bagus, niat belajarnya semua, walaupun mungkin ilmunya bukan ilmu-ilmu yang Islam, bukan hafal Quran, bukan juga ilmu misalnya belajar di pesantren, tapi di sekolah-sekolah umum. Ya, mungkin dia belajar manajemen, mungkin dia belajar bioinformatika, mungkin dia belajar statistik, tapi ketika dia niatkan 1 karena Allah, 2 dia ingin bahwa ilmu yang dia pelajari itu bisa menghilangkan kebodohan pada dirinya dan pada orang-orang sekitarnya. Kemudian yang ketiga, ilmunya mau dia pakai untuk memuliakan Islam. Gimana caranya? Nanti Allah akan beri jalan. Maka ketika niat ini dia letakkan di depan, itulah yang dinilai Allah. Yang lain insya Allah mengikuti, karena sudah jelas Allah mengingatkan kepada dunia dalam sebuah hadis qudsi. Duhai dunia, injaklah, perbudaklah orang yang mengejarmu, tapi bersujudlah kepada orang yang mengabaikanmu. Itu teh. Jadi benar-benar kalau bisa ya, itu ya nyambung antara niat dengan kita, malah hati-hati. Kalau niatnya salah, bisa jadi kita hanya akan dapat itu. Ya makanya saya sedih banget tuh kalau ada yang sampai seperti judul kita hari ini, merasa tersesat. Akhirnya dia merasa tersesat, nggak bermanfaat. Benar, nggak bermanfaat. Bertahun-tahun dia menuntut ilmu nggak ada manfaatnya, karena dia di hadapan Allah pun tidak punya nilai, nggak ada nilainya buat dia, nggak ada manfaatnya. Ya, semua dimulai dari niat. Niat kita, oke lah kalau dulu-dulu kita meniatkan menuntut ilmu karena kita juga belum tahu ilmunya, karena biar pinter. Kalau udah pinter, dapat kerjaan bagus, gajinya gede, kaya dan sebagainya, urusan dunia itu harus kita hilangkan. Waduh, ini kayaknya beneran deh. Mulainya tuh sebetulnya dari niat ya, Bu. Kalau salah dari niatnya, udah tuh sepaket deh semuanya tuh, hasilnya tuh sepaket gitu ya. Yang satu pasti, kalau misalnya niatnya salah, pasti nanti perasaannya di dunia pun bakal tersesat. Nauzubillah, apalagi nanti di akhirat. Waduh, gawat. Makanya betul-betul memang harus lurusin niat. Nah, tambah lagi tuh ya. Apalagi itu, Bu? Apa tadi? Merasa tersesat, tidak bermanfaat, semua karena niat. Jadi gawat. Bener tuh, harusnya ujungnya gitu ya. Jadi gawat pokoknya urusannya di dunia nih. Aduh, gimana ya. Tapi ini menarik, Bu. Untuk akhirnya kita kan sebagai orang tua nih, Bu, kebanyakan penonton ini emak-emak nih biasanya nih. Mama solihah, pejuang Islam. Mama militan. Ini gimana ya akhirnya kita bisa menanamkan, Dek, kamu belajar itu harus untuk niatnya harus lurus, ngambilnya ridho Allah. Nah, mungkin kalau misalkan udah balik kita bisa mancing ya, Bu ya. Nah, yang di bawah ini nih, Bu, yang masih unyu-unyu nih, masih kecil-kecil, gimana cara memantiknya, Bu? Bahkan kalau saya malah lebih asik kalau anaknya masih unyu-unyu, masih gitu? kecil, iya. Malah kecil-kecil ya? Kecil-kecil. Yuk belajar baca, Nak. Yuk belajar. Yuk kita niatin dulu Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya semoga Allah ridho ya, Nak ya. Semoga kebodohan hilang dari dirimu. Kamu nanti juga bisa ngajarin orang kebodohan di sekitarmu hilang. Semoga kamu juga dengan ilmumu nanti bisa memuliakan Islam. Nah,
dari kecil kalau kita bisa menyampaikan itu bahkan lebih enak. Kenapa? Karena mudeng gak sih Bu anak kecil dikasih tahu kayak gitu? Kalau saya bilang terserah mau mudeng gak mudeng, yang penting kita memasukkan kepikiran bawah sadar anak kita tentang niat dia menuntut ilmu. Penting banget, penting banget ya. Jadi kalau ke anak-anak malah makin asik gitu loh ya. Jadi yang kalau kan anak yang bicara, karena kita bicara terus menerus, itu tuh udah dari kepala dia. Entar udah gede gitu ya, itu udah dengan sendirinya dia berjalan. Karena sebagaimana kita semua tahu bahwa kita ini 80% lebih loh, kita bersikap itu ditentukan oleh pikiran bawah sadar. Nah kalau kita bahas pikiran bawah sadar dan pikiran sadar kayaknya butuh waktu sendiri ya. Nanti next kita bakal bahas ya. juga. Tetep pantengin. Tapi 80% apa yang kita lakukan ditentukan oleh pikiran bawah sadar kita. Mau bukti, saya pernah ngalamin. Jadi saya bertahun-tahun nggak pernah naik motor. Saya tiba-tiba saya harus fotokopi yang nggak jauh dari sini. Saya pinjam motor tetangga. Terus kata tetangga saya nggak pernah lihat. Emang Budini bisa naik motor? Bisa. Dulu motornya apa? Emang motornya motor apa? Ini motor matic loh. Motor matic gimana? Begini. Oke, udah diajarin ini remnya, ini apanya, ini udah diajarin. Jalan saya. Sampai di tengah jalan saya ngeliat mobil di depan lampu remnya nyala. Buru-buru saya kakinya begini. Hawa ada yang ngeliat kaki saya yang gerak kaki. Jadi kaki gak ada rem. Sampai saya panik, udah hampir deket baru saya sadar. Tadi katanya remnya di tangan. Kenapa saya kakinya gini-gini? Karena di pikiran bawah sadar saya, walaupun saya udah dikasih tahu remnya yang ini di bawah nggak ada rem, karena di pikiran bawah sadar saya udah bertahun-tahun naik motor yang bukan matic, remnya di kaki. Kebiasaan pakai motor bebek zaman dulu kan. Semuanya motor bebek. Oke, jadi 80% lebih kita dipengaruhi pikiran bawah sadar. Ketika anak-anak kita kasih tahu sedini mungkin, kita masukkan ke pikiran bawah sadar.